perkenalkan nama saya Dia Probrianti dengan NIM 192231126. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis penggunaan food frequency questionnaire dengan data individu dan juga data kelompok. Untuk pendahuluan, pada survei konsumsi pangan, sangat penting dalam penelitian gizi karena dapat menggambarkan kebiasaan makan, menilai kecukupan zat gizi, dan juga mengidentifikasi resiko masalah gizi, serta penyakit terkait pola makan. Salah satu instrumen utama adalah Food Frequency Questionnaire berupa kuesioner yang mencatat jenis makanan dan juga frekuensi konsumsinya dalam periode tertentu. FFQ efektif untuk menilai pola makan jangka panjang, praktis, efisien, dan juga cocok untuk survei dengan skala yang besar. Sekaligus dapat membantu mengidentifikasi pola diet yang berisiko terhadap penyakit kronis atau status gizi masyarakat. Namun, metode ini masih memiliki keterbatasan, seperti potensi akan kesalahan dalam pelaporan, bias frekuensi konsumsi, dan juga keterbatasan dalam mengukur asupan zat gizi secara kuantitatif. Meskipun demikian, FFQ masih relevan untuk menilai pola konsumsi yang dipengaruhi oleh budaya dan juga dalam ketersediaan pangan lokal, mendeteksi masalah zat gizi ganda, dan juga mendukung perencanaan kebijakan gizi serta kesehatan masyarakat. Berikut adalah rumusan masalah dan juga tujuan. Untuk mempermudah proses perhitungan dan juga interpretasi data, setiap kategori frekuensi konsumsi makanan diberikan skor tertentu. Skor ini disusun berdasarkan intensitas konsumsi mulai dari kategori tidak pernah hingga lebih dari satu kali dalam sehari, sehingga memungkinkan penilaian kuantitatif terhadap pola makan responden. Dengan demikian, tabel skor berikut menjadi acuan dalam analisis konsumsi pangan, memudahkan identifikasi makanan yang paling sering atau jarang dikonsumsi, serta mendukung evaluasi kecukupan gizi individu. Berikut adalah hasil responden 1 dengan total skor 250, rata-rata skor 42. Berikut adalah diagram batang dan juga diagram. Diagram FFQ menunjukkan adanya variasi pola konsumsi antar kelompok pangan, di mana konsumsi cenderung terfokus pada jenis tertentu. Jika skor tinggi didominasi oleh makanan tinggi GGL, maka beresiko menimbulkan ketidakseimbangan gizi. Sebaliknya, jika skor tertinggi diperoleh oleh buah, sayur, dan juga sumber protein akan lebih mendukung pemenuhan kebutuhan zat gizi. Secara umum, pola konsumsi responden cukup teratur, namun tetap diperlukan analisis lanjutan terhadap kualitas gizi dengan acuan pedoman gizi seimbang. Berikut adalah hasil responden kedua dengan jumlah total skor ada 250, rata-rata skor 38. Skor tertinggi konsumsi beras Skor tertinggi konsumsi berasal dari kelompok permen, menandakan kecenderungan pola makan tinggi gula namun rendah zat gizi esensial. Pola ini beresiko menimbulkan ketidakseimbangan gizi serta masalah kesehatan seperti obesitas, gangguan metabolisme, dan juga kerusakan gigi. Berikut adalah hasil dan pembahasan data FFQ kelompok. Diperoleh total skor kelompok 3.470 dengan rata-rata skor responden ada 216,875. Untuk analisis pola konsumsi, secara keseluruhan, hasil analisis pola konsumsi ini sudah menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memiliki frekuensi konsumsi pangan yang cukup baik, terdapat variasi signifikan antar individu. Responden dengan skor tinggi menunjukkan kecenderungan mengonsumsi lebih banyak jenis pangan atau lebih sering, sementara untuk responden dengan skor rendah mungkin memiliki pola makan yang lebih terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi individu maupun kelompok agar pola konsumsi yang terbentuk tetap selaras dengan PGS dan mampu memenuhi AKG harian. Berikut adalah analisis kelompok makanan dominan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi responden lebih didominasi oleh kelompok makanan yang bersifat pelengkap rasa atau saus dan bumbu, serta makanan ringan, sementara konsumsi pangan bergizi tinggi seperti susu dan ikan masih rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidakseimbangan pola konsumsi, terutama jika kelompok pangan sumber protein hewani dan juga kalsium jarang dikonsumsi. Untuk kesimpulannya, hasil survei konsumsi pangan dengan FFQ menunjukkan bahwa pola makan responden umumnya berada pada kategori sedang hingga sering dengan skor rata-rata 216,9. Namun, pola konsumsi ini didominasi oleh makanan praktis dan juga tinggi GGL, sementara untuk asupan pangan bergizi tinggi seperti susu, ikan, buah, dan juga sayur masih relatif rendah. Kondisi ini menandakan pola konsumsi yang kurang seimbang dan juga berpotensi untuk menimbulkan resiko ketidakseimbangan gizi sehingga diperlukan evaluasi lebih serta metode pelengkap untuk memperoleh gambaran asupan yang lebih akurat. Dan untuk saran yang dapat saya berikan, yang pertama ada perbaiki kualitas konsumsi pangan dengan mengurangi makanan olahan. Yang kedua ada perkuat edukasi gizi berbasis pedoman gizi seimbang. Yang ketiga ada tingkatkan akurasi survei konsumsi dengan melengkapi FFQ menggunakan metode lain misalnya deliver our recall atau food record sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat menjadi dasar kebijakan gizi masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.